Sejarah kelomang. Satu kelomang memiliki sejarah yang menarik, membawa kita kembali jutaan tahun yang lalu. Ketika Anda melihat kelomang, Anda melihat ke masa lalu ke masa jauh sebelum ada manusia. Kelomang prasejarah kelomang Alecrustacea, dan berbagi sejarah yang sama seperti udang, lobster, dan makhluk laut bercangkang lainnya. Bamakel prasejarah, yang muncul selama periode Prakambrium dari Paleozoikum eta, adalah krustasea paling awal yang diketahui. Periode Prakambrium dimulai dari kelahiran planet hingga 540 juta tahun yang lalu, membuat krustasea di antara makhluk tertua di bumi. Menurut catatan fosil, kelomang tidak muncul sampai periode Cretaceous, 144 hingga 65 juta tahun yang lalu. Banyak fosil kelomang telah ditemukan dengan kepiting yang tergeletak di dekat cangkang yang dihuninya. Saat ini para ilmuwan berhasil menemukan fosil kelomang yang masih berada di dalam cangkangnya. Alasannya adalah banyak kelomang yang mati untuk membuat fosil ini terkubur secara perlahan dengan sedimen pada saat kematiannya. Dalam upaya memanjat keluar dari sedimen, kelomang meninggalkan cangkangnya, awalnya cangkang dari arthropoda prasejarah, Amon, dan mulai menggali ke permukaan. Mereka mati dalam proses mencoba melarikan diri dari pasir yang menyelimuti mereka, meninggalkan rekaman fosil perjuangan mereka. Catatan fosil kelomang lainnya termasuk jejak menyeret, yang pada dasarnya merupakan fosil jejak kaki kelomang. Draktracem ini terdiri dari tanda-tanda di batu yang menandakan kelomang berjalan melewati pasir di tempat tersebut. Fosil kelomang pertapa terlihat sangat mirip dengan kelomang saat ini. Dapat dikatakan bahwa kelomang hampir tidak berubah sama sekali sejak zaman prasejarah. Manusia dan kelomang tidak tahu persis kapan manusia pertama kali mulai memelihara sebagai hewan peliharaan, tapi mungkin sudah lama sekali. Kelomang berada di alam liar dan mudah dipelihara di penangkaran, jadi berdiri untuk kreaso. Daerah pantai telah membawa pulang hewan-hewan ini sebagai hewan peliharaan bagi banyak orang, bertahun-tahun. Mitologi kelomang karena kelomang sudah ada sejak lama, dan karena mereka adalah makhluk yang menakjubkan, tidak mengherankan bahwa makhluk menawan ini telah menemukan jalan mereka ke dalam mitologi berbagai budaya selama berabad-abad. Orang Yunani kuno, sebagai contoh, percaya pada dewi laut bernama Skylla yang memiliki tubuh bagian atas seorang wanita, ekor ikan, dan 6 kepala hiu di pinggangnya. Homer menulis tentang Skylla, monster yang berdoa pada pelaut yang lewat di Odyssey. Dia diyakini sebagai dewi kelomang, yang nama Yunaninya adalah Ri atau Iami. Di Amerika Utara, suku Nootka di Pasifik Northwest memiliki dewa bernama Tiripihin yang merupakan ayah dari semua kelomang. Teltipihin dan saudaranya, Kuatiat, membiarkan diri mereka ditelan monster sehingga mereka bisa menyelamatkan ibu mereka, yang juga telah tertelan. Begitu berada di dalam monster itu, mereka memotong perut monster itu dan membantu ibu mereka melarikan diri. Kelomang telah hidup di Pulau Guam selama ribuan tahun, dan, menurut legenda, Guamanians telah mengembangkan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka mengklaim itu dengan berdiri di depan kelomang, menatap matanya, dan mengucapkan, "Duk duk 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 duk." Duh adalah nama untuk kelomang di Chamorro, bahasa asli Okwam. Anda bisa membuat kelomang meninggalkan keamanan cangkangnya. Kelomang telah menjadi legenda selama berabad-abad, dan mereka masih menjadi berita di zaman modern. Cerita tentang kelomang yang hidup di dataran tinggi jauh sebelum tsunami Asia tahun 2004 melanda banyak sekali di Thailand dan daerah lain di mana gelombang raksasa melanda. Mengingat koneksi dalam kelomang ke laut, tidak sulit untuk percaya bahwa makhluk primitif ini merasakan datangnya gelombang mematikan. Bagi kalian yang mau belajar seputar kelomang bisa bergabung di grup Facebook Kelomang Lovers Indonesia.